Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, serta sahabat semua. Semoga sehat dan selalu dilancarkan segala aktivitas. Bertemu lagi dengan saya, Dadang Sukandi, pada channel yang membahas tentang informasi dan edukasi. Kali ini saya sajikan informasi tentang kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype. Akhir-akhir ini banyak dibicarakan tentang perubahan kurikulum atau kurikulum baru. Apakah benar terjadi perubahan kurikulum? Agar lebih jelas, tonton video ini sampai selesai. Sebelum dilanjut, sahabat yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi baru dari channel ini. Pada tanggal 20 November 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyampaikan kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Apa yang dimaksud dengan kurikulum prototype? Kurikulum prototype diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran selama 2022-2024. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka tahapan pelaksanaan kurikulum yaitu pada pra-pandemi, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Masa pandemi 2020-2021, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dan darurat. Kurikulum 2013 yang disederhanakan. Masa pandemi tahun 2021-2022, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Masa pemulihan pembelajaran yaitu pada tahun 2022 sampai 2024, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Adapun tahun 2024, penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum prototipe sudah diberlakukan pada tahun pelajaran 2021-2022 di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Dan pada tahun 2022-2024, kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Selanjutnya, karakteristik kurikulum prototipe. 1. Sebagai pengembangan soft skill dan karakter mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Sementara itu, karakteristik kurikulum prototipe pada setiap jenjang. Jenjang PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama dan penguatan literasi dini melalui bermain belajar berbasis buku bacaan. Selain itu, dikembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Pertama, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Kemudian Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, 2 kali dalam 1 tahun. Jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib dengan tujuan penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Karena itu, panduan untuk guru informatika disiapkan dalam membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun pelajaran. Jenjang SMA, lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran. Peminatan dan penjurusan dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila
dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun pelajaran, dan siswa harus menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jenjang SMK. Pertama, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Kemudian, penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Kemudian, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Dan yang terakhir, jenjang SLB. Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Di SLB pun diterapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Demikian Bapak Ibu Guru dan sahabat semua mengenai kurikulum prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran selama masa pemulihan pembelajaran. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.